Serangan Amerika Serikat diduga telah menghantam gudang amunisi Iran di Baharestan, Provinsi Isfahan. Serangan ini menyebabkan kepulan asap dan api membumbung tinggi. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan serangan besar-besaran terhadap gudang amunisi besar di kota Isfahan. Iran menyebut serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ataupun Israel terhadap fasilitas militer mereka tidak berdampak signifikan. Iran juga menegaskan bahwa target-target yang telah diserang sejauh ini hanyalah bagian kecil yang tidak signifikan terhadap kekuatan militer mereka. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. Memasuki minggu kelima ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video baru yang menunjukkan target Iran yang diserang saat perang memasuki minggu kelima. Dalam rekaman ini tampak objek seperti kendaraan militer dan sebuah pesawat meledak usai dihantam oleh rudal, namun tidak dijelaskan lokasi dan tanggal penyerangan. Hingga memasuki minggu kelima, saudara, sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer gabungan, ketegangan pun terus meningkat di seluruh Timur Tengah. Sementara pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran masih terus berlangsung. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Iran, Amir Hatami mengatakan markas operasional Iran terus memantau pergerakan musuh dan siap melawan metode serangan apapun, termasuk potensi serangan darat ke Iran. Bahkan, Hatami menantang Amerika Serikat untuk menerjunkan pasukannya ke wilayah Iran. Dikutip dari media pemerintah Iran, dengan tegas Amir Hatami mengatakan tidak ada pasukan musuh yang selamat jika pihak lawan mencoba melakukan operasi darat. Perang di Timur Tengah belum menunjukkan adanya deeskalasi. Serangan demi serangan silih berganti, baik yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel juga serangan yang dilakukan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengatakan akan meninggalkan Iran, baik dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Namun di tengah isu perang akan segera berakhir, Presiden Trump kembali menyampaikan pernyataan yang bisa memantik ketegangan. Donald Trump mengancam akan memberikan serangan yang keras kepada Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Trump menegaskan akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. Iran membaca kegamangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mengakhiri perang di Timur Tengah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggugah warga Amerika Serikat dalam sebuah surat terbuka. Salah satunya yang dituliskan Pezeshkian, yakni serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukanlah tanda kekuasaan, melainkan tanda kebingungan dan ketidakmampuan dalam mencapai solusi yang stabil. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi mengaku tak heran dengan pernyataan-pernyataan Donald Trump yang kerap berubah-ubah,
termasuk maju mundur dalam menghentikan perang di Timur Tengah. Satrawi menilai pernyataan di kubu Amerika Serikat bisa berbeda antara Donald Trump dan pengambil kebijakan di bawahnya. Nah, memang di sisi yang lain atau di ruang yang berbeda, terutama di ruang pengambil kebijakan, terutama di Amerika Serikat, saya melihat ada kayak semacam fluktuasi ataupun perkembangan-perkembangan yang sifatnya kontradiktif atau tidak linear di antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Dan sebenarnya itu tidak aneh kalau kita pahami dari sosok Presiden Donald Trump yang memang dikenal sebagai sosok yang susah ditebak. Ini orang yang sangat, menurut saya bukan hanya susah ditebak, tapi kadang-kadang punya kezigzagan yang luar biasa. Perang Timur Tengah sudah berlangsung selama sebulan lebih. Jika mengacu pada rencana awal, Gedung Putih memproyeksikan perang akan berlangsung hingga 6 minggu. Namun hingga kini, ketegangan belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Dilanda badai pasir